masing-masing, secara khusus kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain, namun berkenan ikut serta dalam ibadah kita saat ini. Semoga ibadah dan pelayanan firman saat ini memberikan kekuatan baru dan semakin meneguhkan iman dan harapan kita. Dengan ucapan selamat beribadah, kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bangkit berdiri. Wahai saudaraku, carilah Tuhan sumber kehidupan dan kebahagiaanmu. Kami berkumpul merangkai persaudaraan kasih menjunjung Dikau, ya Allah penyelamat kami. Pandanglah Dia yang hadir di sini ketika persekutuanmu menyatakan iman dan penyembahan kepadanya. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Teguhkan hatimu hanya untuk memuliakan namanya. Ya, selamanya kami hanya menyembah dan memuji-Mu. Ku angkat tembang
Bacaan Lukas 9 ayat 43 sampai dengan ayat yang ke-45. Maka tajuklah semua orang itu karena kebesaran Allah. Ketika semua orang itu masih heran karena segala yang diperbuatnya itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, dengarlah dan camkanlah segala perkataanku ini. Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Mereka tidak mengerti perkataan itu, sebab artinya tersembunyi bagi mereka, sehingga mereka tidak dapat memahaminya. Dan mereka tidak berani menanyakan arti perkataan. Marilah kita semua mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, dengan kerendahan hati kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami sering melawan kehendak-Mu, walaupun kami sering mendengar firman-Mu. Kami cepat mengacungkan telunjuk terhadap kekurangan orang lain, namun tidak berani untuk mengakui kesalahan sendiri. Kami sadar bahwa dosa dan pelanggaran kami membuat kami jatuh daripada-Mu. Syukur padamu ya Tuhan, sebab Engkau selalu mengasihi kami. Kami datang kepadamu memohon. Ampunilah segala dosa dan kedurhakaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon ampunan-Mu. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus, di muka Tuhan Yesus, tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Sebagai hamba Yesus Kristus, dengarkanlah berita pengampunan dosa. Kasih Allah luas tak bertepi. Amin. Haleluya. Ia memulihkan dan membaharui hidup kita. Amin. Haleluya. Kuasa maut dipatahkannya. Haleluya. Ia mengangkat dan menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Saudara-saudara,
Allah Bapa telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Sebab itu biarlah kita juga diperdamaikan dengan saling mengampuni serta mengambil bagian dalam damai sejahtera Tuhan. Yang Maha Kasih yaitu Allah, Allah pengasih bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya. Jemaat diundang berdiri. Kita akan mendengarkan amanat hidup baru yang terdapat dalam Filipi 4 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6 sebagai amanat hidup baru bagi kita. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jemaat dipersilakan. Kita akan mempersiapkan hati kita, namun sebelumnya kita akan membuka firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini, yang terdapat dalam Yohanes 8 ayat 48
sampai dengan 59. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, untuk kasih dan kemurahan-Mu yang kembali menghimpunkan kami beribadah, bersekutu, memuji dan memuliakan Engkau. Saat ini di tengah-tengah persekutuan yang kami lakukan, kuasa Roh Kudus menjadi dambaan dan kerinduan kami sebagai umat-Mu. Karena kami menyadari dengan keterbatasan kami sebagai manusia yang berdosa. Kami mohon hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Allah. Karena itu biarlah kuasa Roh Kudus menguasai hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Menguasai semua pelayan-pelayan-Mu, bahkan jemaat-Mu yang saat ini telah membuka hati untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami bawa doa ini. Haleluya, amin. Sebelum Abraham. Orang-orang Yahudi menjawab Yesus, "Bukankah benar kalau kami katakan bahwa engkau orang Samaria dan kerasukan setan?" Jawab Yesus, "Aku tidak kerasukan setan, tetapi aku menghormati Bapa-Ku dan kamu tidak menghormati aku. Tetapi aku tidak mencari hormat bagiku, ada satu yang mencarinya dan dia juga yang menghakimi. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Kata orang-orang Yahudi kepadanya, "Sekarang kami tahu bahwa engkau kerasukan setan, sebab Abraham telah mati dan demikian juga nabi-nabi. Namun engkau berkata, barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Adakah engkau lebih besar daripada bapa kita Abraham yang telah mati? Nabi-nabi pun telah mati. Dengan siapa engkau samakan dirimu?" Jawab Yesus, "Jikalau aku memuliakan diriku sendiri, maka kemuliaanku itu sedikit pun tidak ada artinya. Bapa-Kulah yang memuliakan aku. Tentang siapa kamu berkata, dia adalah Allah kami, padahal kamu tidak mengenal dia, tetapi aku mengenal dia. Dan jika aku berkata, aku tidak mengenal dia, maka aku adalah pendusta, sama seperti kamu. Tetapi aku mengenal dia dan aku menuruti firman-Nya. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita." Maka kata orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Umurmu belum sampai 50 tahun, dan engkau telah melihat Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada." Lalu mereka mengambil batu untuk melempari dia, tetapi Yesus menghilang dan meninggalkan bait Allah. Bapak Pendeta Pinehas Jenjengi sebagai
Ketua Jemaat GKST Gloria Jakarta menelpon saya dan meminta memberikan kesempatan kepada saya untuk melayani pada saat ini. Puji Tuhan, jika pada saat ini saya bisa bertemu dengan hamba-hamba Tuhan, keluarga Bapak Pendeta Pinehas, dan seluruh jemaat, kami bersyukur jika lewat pertemuan saat ini saya pun bisa belajar dari keluarga hamba Tuhan, di mana dukungan istri dan anak-anak sangat mempengaruhi pelayanan Bapak Pendeta Pinehas di tempat ini. Dan atas kerjasama yang baik oleh seluruh warga GKST yang ada di Jakarta, saat ini kita bisa melihat dan merasakan akan kehadiran GKST di tempat ini. Lewat perikop bacaan kita yang diberi tema adalah Yesus adalah jaminan keselamatan. Ketika kita membaca uraian dari khotbah yang telah ditentukan oleh Majelis Jemaat Gloria, di sini kita telah diberikan pemahaman mengenai makna atau arti sebuah jaminan. Ketika kita ingin meminjam sesuatu atau ketika kita mengajukan permohonan pinjaman di bank, jelas kita harus memiliki jaminan supaya apa yang kita harapkan itu bisa berhasil. Di dalam perikop bacaan kita dalam Yohanes 8 ayat 48 sampai 59 diuraikan bagaimana sikap orang Yahudi, kesombongan orang-orang Yahudi yang tidak menerima perkataan Yesus. Kesombongan orang-orang Yahudi karena merasa mewarisi secara langsung keselamatan kekal yang dirintis Abraham, menjadi penyebab mereka kehilangan jaminan keselamatan karena menolak Yesus Kristus sebagai penjamin keselamatan itu sendiri. Tetapi ketika kita menghayati perikop bacaan pada saat ini, sebenarnya sikap yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dalam perikop ini akan mengoreksi kehidupan beriman kita di dalam Kristus. Tanpa kita sadari ada beberapa hal yang menarik yang menjadi perenungan kita ketika kita membaca perikop ini. Yang pertama yaitu tentang penolakan orang Yahudi. Kisah ini adalah gambaran dari kehidupan orang Kristen. Saat ini kita tidak bisa pungkiri, kita mungkin mengatakan bahwa kita percaya kepada Kristus. Sebagai hamba Tuhan, saya telah mengaku di hadapan seluruh jemaat untuk melayani Tuhan. Tetapi terkadang secara manusia, kita mengatakan bahwa kita percaya kepada Yesus sejauh Kristus dapat mengikuti apa yang kita mau. Kita ambil contoh kalau kita berdoa, kita meminta sesuatu, kita mengharapkan sesuatu, tetapi jawaban doa yang kita dapatkan berbeda dari apa yang kita harapkan. Terkadang kita menggerutu. Dan ketika perintah atau perkataan Yesus bertentangan dengan keinginan kita, terkadang kita menolak Dia. Perikop ini bukan hanya menyinggung masalah keimanan orang Yahudi,
tetapi mau mengoreksi keberadaan kita sebagai pengikut Kristus yang telah mengakui Yesus Kristus adalah jaminan keselamatan kita. Yang kedua, di sini kita melihat tentang kebenaran yang diungkapkan di dalam ayat yang ke-55. Ketika manusia telah jatuh dalam dosa, banyak kebenaran semu yang sedang disodorkan kepada kita. Sehingga terkadang apa yang dikatakan benar oleh orang lain masih harus kita pertanyakan lagi. Sehingga seringkali ketika kita mempertimbangkan apa yang dikatakan oleh orang lain, terkadang sebagai manusia yang memiliki keegoisan, kita memilih pemahaman kita sendiri sebagai penentu kebenaran yang mengakibatkan kita sedang meresikokan diri kita hancur seluruhnya. Karena tidak ada satu manusia yang menjadi penentu kebenaran itu. Penyebab dari semua itu adalah karena cara pandang kita yang tidak lagi mengakui otoritas di atas kita, yaitu Tuhan. Itu pun terkadang terjadi dalam kehidupan hamba-hamba Tuhan. Pendeta, pelayan, bahkan ada pendeta yang tidak mau dikoreksi, tidak mau menerima masukan apapun karena dia merasa dirinya pendeta. Berkaitan dengan renungan minggu lalu tentang iman dan moralitas, takut akan Tuhan yang telah dijelaskan, di mana dikatakan bahwa kecakapan tanpa takut akan Tuhan akan kehilangan sentuhan religius dan tidak dapat memberikan pemecahan masalah yang baik. Ketika orang Kristen menyadari bahwa anugerah keselamatan yang ia terima adalah hanya karena kemurahan Allah, maka kita harus menyadari bahwa hidup kita berada di bawah otoritas Allah. Sebagaimana Abraham yang menyadari akan kekuasaan Allah dan taat melakukan perintah Allah. Marilah kita belajar dari cara pandang, cara beriman Abraham yang taat pada perintah Allah. Kita pun sebagai umat Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan, kita belajar dari ketaatan yang telah diberikan oleh pahlawan-pahlawan iman kita. Dan kita perlu belajar dari cara pandang umat Yahudi. Sebagai orang Kristen, kita diingatkan bahwa kekristenan kita tidak ditentukan oleh silsilah atau keturunan Kristen. Tetapi sejauh mana kita menjadikan Yesus Kristus sebagai otoritas dalam hidup kita. Jika kita mengatakan kita percaya kepadanya, maka kita harus taat pada firman-Nya. Itulah iman sejati. Amin. Aku percaya Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus,
disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga. Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita akan mempersiapkan hati untuk masuk dalam doa syafaat. Dalam doa syafaat sebentar kita akan mendukung saudara-saudara kita yang sakit, yaitu Ibu Velma Pasoa Walenta atau Mama Abel, Bapak Ruagadi, Bapak Jemi Kolompo, Saudari Lani Bajaji, Ibu Silvi Timisela, Bapak Maksi Situmorang, Saudari Tina Marpaung, Saudari Tina Marpaung yang kembali kepada kondisi normal. Juga mereka yang sementara dalam pemulihan, Marcel Mangela atau anak dari Bapak Robin, Willy Bow anak dari Bapak Calvin, Ibu F. Penyami Sigilipu, Mama Diana, Bapak Pendeta Nubi dan Ibu, Bapak Adrian Turangan, Bapak Hans Tondawani, Bapak Epen, Ibu Penatua Rostobondo, Penatua Yurlin Poa, Saudari Olvin Tadayu, juga mereka yang mengucap syukur atas ketambahan usia secara pribadi dan juga atas hari ulang tahun perkawinan keluarga Bapak Luther Tanamo yang berhari ulang tahun perkawinan genap ke-39 tahun kemarin. Dan juga kita akan berdoa sesuai dengan pokok-pokok doa syafaat yang telah disampaikan di warta jemaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pemerintah kami, agar pemimpin dengan hikmat Tuhan bagi bangsa kami, supaya saling menghargai dan membina kerukunan, dan bagi negara agar tercipta keamanan. Kepadamu kami memohon. Ya Tuhan, kami berdoa bagi pergumulan jemaat di sini maupun gereja-gereja Tuhan dimanapun, supaya dapat menjadi garam dan terang di dunia ini. Ya Tuhan, kepadamu kami memohon. Oh Tuhan, Allah kami yang maha tinggi, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, kami berdoa bagi semua orang yang menderita sengsara, para janda, duda, yatim piatu, orang yang menderita sakit dan tertimpa musibah. Berilah kekuatan pada mereka ya Tuhan, kepadamu kami memohon. Oh Tuhan, Allah kami yang maha tinggi, dengarkanlah doa kami. Ya Allah Bapa kami di dalam sorga, kami berserah kepadamu di tengah-tengah situasi yang kami hadapi pada saat ini. Bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang diperhadapkan dengan pergumulan, mereka yang sakit, mereka yang berada dalam proses pemulihan, mereka yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi,
bahkan mereka yang saat ini ditimpa oleh peristiwa-peristiwa bencana alam. Engkau yang melihat keberadaan mereka ya Bapa. Engkau adalah sahabat sejati di tengah-tengah ketidakberdayaan mereka. Karena itu ya Bapa, berikan kekuatan, pengharapan dan sukacita dalam situasi apapun yang mereka hadapi. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang bersyukur atas ketambahan usia maupun atas kasih dan kemurahan Tuhan yang telah memberkati perjalanan rumah tangga mereka. Kami menyadari Tuhan, semua kesempatan yang Engkau berikan kepada kami ada maksud dan rencana Tuhan supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang tetap setia menyatakan akan kesaksian iman kami, yang tidak akan mempermalukan Yesus Kristus sebagai juru selamat kami dengan kehidupan yang kami miliki saat ini Bapa. Mampukan kami supaya kami menjadi hamba yang taat di hadapan-Mu. Kami bersyukur bersama dengan Ketua Jemaat GKST Gloria Bapak Pendeta Pinehas, semua hamba-hamba Tuhan yang tergabung di dalam Jemaat GKST Gloria, majelis jemaat yang ada pada saat ini yang telah memberikan diri mereka untuk melayani, bahkan seluruh keluarga hamba-Mu Ibu Arta bersama anak kekasih Butet. Di tengah-tengah keberadaan dan kemampuan keluarga hamba Tuhan, mereka memberikan yang terbaik untuk kemajuan pelayanan di Jemaat GKST Gloria ini. Karena itu Bapa, berkati semua pengabdian yang telah mereka lakukan, bahkan pelayanan hamba-hamba-Mu pada saat ini. Kami menyadari dengan keterbatasan kami berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dengan kelebihan dan talenta kami berusaha mempersembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, anak-anak kami yang sementara di dalam pertumbuhan, mereka yang duduk di bangku pendidikan, mereka yang sedang bergumul untuk mencari pekerjaan, bahkan mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan, bahkan mereka yang saat ini diperhadapkan dengan situasi PHK karena peristiwa yang terjadi. Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu, yang akan terus menuntun kami sebagai umat-Mu untuk terus berjalan di jalan kebenaran. Karena Engkau telah merancangkan masa depan bagi kami semua. Terima kasih ya Allah Bapa di sorga, untuk semua berkat-berkat yang Engkau telah nyatakan di tengah-tengah hidup kami. Berkati Jemaat Gloria GKST Jakarta, supaya pelayanan mereka ke depan semakin baik, semakin menjadi teladan bagi gereja-gereja GKST yang ada di seluruh wilayah Gereja Kristen Sulawesi Tengah. Hanya kepada-Mu Bapa kami datang memohon, biarlah permohonan kami ini akan menjadi bagian dalam perencanaan yang akan Engkau lakukan di tengah-tengah perjalanan kami ya Bapa. Saat ini kami datang mengakhiri doa kami dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Bapa kami dalam sorga, nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga. Dan janganlah membawa kami ke dalam, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
pokok warta jemaat hari ini, Minggu 28 Februari 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman, Pendeta Yerni Kasim Pasambaka, majelis bertugas dalam ibadah hari ini, kelompok pujian, operator kamera dan alat live streaming. Tuhan memberkati pelayanannya. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Semoga jamahan tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam warta dan pokok-pokok doa syafaat. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Kebaktian minggu depan, hari Minggu tanggal 7 Maret 2021, pukul 10.00 WIB, pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi MTH. Ibadah minggu depan dilaksanakan secara live streaming melalui akun Facebook grup GKST Jemaat Gloria Jakarta. Mohon agar jemaat tidak melewatkan kesempatan beribadah ini dengan mengikutinya baik sebagai pribadi maupun bersama keluarga dari rumah masing-masing. Ibadah Pemuda Gloria. Ibadah Pemuda Gloria via aplikasi Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Maret 2021 pukul 11.15 WIB usai ibadah live streaming jemaat. Pelayan firman Pendeta Pinehas Jenjengi MTH, Liturgos Audrey, ID Zoom meeting di-share di grup Pemuda Gloria. Mohon perhatian dan partisipasi Pemuda Gloria bagi pemuda yang ingin menyalurkan persembahan atau donasinya dalam rangka mendukung pelayanan pemuda dapat mengirimkan persembahan atau donasinya ke rekening Bendahara Pemuda Gloria, BNI nomor rekening 03480138888 atas nama Ninyoman Reni Astuti Parwata. Ulang tahun. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2021. Ulang tahun kelahiran 25 Februari 2021, Pendeta Jet Reson Rense, Ketua Umum Sinode GKST. 27 Februari 2021, Alexander Peter Renci. Ulang tahun pernikahan 22 Februari 2021, HUT pernikahan Ibu Penatua Yurlin Poa dan Bapak George Yohanes Hir Nguru. Dan juga tadi keluarga Bapak Luther Tanamoya. Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan damai dalam hari-hari hidup selanjutnya. Pendataan anggota jemaat dalam rangka memperkuat database jemaat, Majelis Jemaat melakukan pendataan ulang keanggotaan Jemaat GKST Gloria Jakarta
Mohon kesediaan jemaat mengisi Google Form yang dikirimkan melalui WhatsApp grup atau WhatsApp pribadi. Silakan mengisi kolom-kolom yang tersedia, dan jika menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudari tidak perlu mengisi kolom tertentu, silakan pindah ke kolom berikutnya. Di bagian akhir Google Form ada pilihan keanggotaan. Silakan pilih keanggotaan yang dikehendaki. Pertama, anggota tunggal, kedua, anggota rangkap, ketiga, simpatisan. Keterangannya, anggota tunggal hanya menjadi anggota jemaat di GKST Gloria Jakarta. Anggota rangkap menjadi anggota jemaat GKST Gloria Jakarta tanpa melepaskan keanggotaannya di gereja sebelumnya atau gereja asal. Simpatisan tidak menjadi anggota tapi mendukung, ikut serta dalam ibadah dan kegiatan jemaat GKST Gloria Jakarta. Atas kesediaan jemaat mengisi Google Form ini, kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Majelis Jemaat mengucapkan selamat kepada Agrevin Salarupa dan Efrianto Hia yang telah diteguhkan pemberkatan nikahnya pada hari Sabtu 27 Februari 2021 di Gereja Oraet Labora Cilincing. Tuhan memberkati kehidupan rumah tangga saudara berdua. Majelis juga mengucapkan selamat kepada saudara-saudari yang telah mengalami wisuda atas kelulusan dari perguruan tinggi masing-masing. Di antaranya Penatua Yulita Mayasari, Livia Pamauka, Marianet Puja Kusuma Jaya. Tuhan memberkati rencana saudara-saudara selanjutnya. Warta Panitia Pembangunan, warta pengadaan sarana rumah ibadah jemaat GKST Gloria Jakarta dan info keuangannya dapat dilihat dalam kolom panitia pembangunan warta jemaat Gloria yang diedarkan dalam bentuk PDF bagi jemaat dan simpatisan yang ingin menyalurkan dananya dapat mengirimkan ke nomor rekening pembangunan Bank Mandiri nomor 60010877904 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah Jemaat Gloria Jakarta. Warta keuangan. Warta keuangan Jemaat Gloria dapat dilihat di halaman terakhir warta jemaat yang diedarkan ke jemaat dalam bentuk PDF. Jika terdapat kesalahan penulisan jumlah atau angka, mohon menyampaikan koreksinya kepada bendahara jemaat atas nama Penatua Komang Agustanti dengan nomor HP 081282770928. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan keluarga-keluarga yang telah mengirimkan persembahan syukur atas HUT kelahiran atau pernikahan, atas berkat-berkat Tuhan dan kolekte ibadah, ataupun bantuan dana untuk menunjang pelayanan GKST Gloria Jakarta dan aksi Gloria Peduli. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan dalam bentuk pemindahan buku atau setoran tunai dapat ditransfer ke rekening jemaat Bank Mandiri
nomor rekening 6001008779912 atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Jemaat Gloria Jakarta. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian warta jemaat, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Jemaat diundang berdiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, dalam segala hal berserahlah kepada Tuhan. Dalam apapun juga yang menimpamu, ingatlah akan Tuhan yang berkuasa memelihara hidupmu. Karena itu kembalilah dan lakukanlah segala kehendak-Nya yang telah kita dengarkan hari ini. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Kasih setia Allah dan damai sejahteranya di dalam Tuhan Yesus menyertai kehidupan rumah tangga, pekerjaan dan cita-cita saudara dari sekarang sampai kedatangannya kembali. Amin.